Halo, good morning. Selamat pagi, or selamat siang, sore atau malam. Welcome to this presentation, everyone. Welcome to my students atau siapapun Anda yang sekarang sedang menonton video ini. This is actually my presentation to my educational research class in Universitas Riau, but this video is probably also useful for those who want to understand about research, especially research in education. And this presentation is going to be conducted in mixed language. So sometimes I'm going to use English, but to make some information clearer, I'm probably going to switch to Bahasa Indonesia in some part of my presentation. Okay, everyone. Educational research, yeah. The word research or the term research sounds to be really serious for some people, probably. Do you think so? Do you think research is something complicated or something really hard to do or to understand? Or maybe the question is, do you think research is something entirely new for us? Apakah memang riset itu sesuatu yang benar-benar baru bagi kita, sehingga kemudian sebagian merasa kayaknya sulit deh riset itu, atau riset itu adalah sesuatu yang rumit atau sesuatu yang sama sekali hal yang baru, sesuatu yang entirely new, dan kita merasa alien dengan kata-kata riset. Well, to answer this question, everyone, think of this situation. When you feel hungry or when you are hungry, yeah, in the middle of the day, you are feeling hungry and you don't have food at home. And then you will naturally think, how can you get food, right? Okay, because of you are feeling hungry and you are naturally thinking, how can you get food to eat? And then because you don't have food at home, you will also naturally think, how can I get food? All right. And then you will probably grab your mobile phone and try to open a certain application, maybe Grab or GoFood or something like that. And you try to search some, You are trying to search some food that you are interested to buy. All right. And then maybe there are some questions in your mind, what kind of food that I can buy? And then how much price, yeah, how much food that I want to buy, and then how can I get that, or this kind of question, ya. Jadi ketika kita merasa lapar, kemudian kita secara alamiah kemudian bertanya, bagaimana saya supaya dapat makanan, sementara makanan nggak ada di rumah. Maka kemudian kalau sekarang ya kita bisa mengambil mobile phone kita, kemudian buka aplikasi, buka Grab, buka GoFood, kemudian searching, ya, jenis makanan tertentu, ya kan, kemudian search, kemudian keluar beberapa opsi, dan kemudian you berpikir, ya, berapa budget yang akan you keluarkan, dan kemudian mana makanan yang sehat, mana makanan yang bergizi, di mana you bisa dapatkan, dan seterusnya, sampai finally you decide, okay, I will buy this. Sampai kemudian you order certain food, and then you are waiting until the Grab driver drop the food to your house. Now, everyone, when you are thinking of this situation, yeah, for your probably daily activity, yeah, you start with a question in your mind. I mean, you start with a problem in your mind, and then you continue with some questions, and you are trying to search and collect some information, and finally you decide. For me, in some ways, this is already part of research process. Ya, jadi bagi saya, ketika kita melakukan proses seperti itu, ya, mulai dari ada masalah rasa lapar, kemudian you bertanya kemana you bisa mencari makanan, dari mana you bisa dapat informasi, you kumpulkan beberapa informasi, akhirnya you putuskan, sesungguhnya itulah bagian dari penelitian. Ya, jadi maksud saya kalau kita balik ke sini, research is something entirely new for us. Well, actually, this is not really entirely new. Ya, karena sebagian dari proses riset itu sesungguhnya sudah kita lakukan. Maka good news-nya adalah
don't worry about the complication of research, because you realize it or not, you have done some process of your research for your daily purposes ya before. Jadi kita sesungguhnya telah menjadi researcher ya, quote unquote ya dalam tanda kutip ya, bahwa kita sesungguhnya sudah menjadi peneliti ya, tapi tentu belum complete prosesnya ya, tapi sebagian prosesnya sesungguhnya sudah kita lakukan everyone. Nah, kalau kita bertanya secara lebih akademik, apa sesungguhnya research ya? Tentu riset yang kita maksud sekarang adalah tidaklah sesederhana kita men-searching di mana kita bisa mencari makanan, ya kan? Ketika kita lapar, atau kita men-searching informasi tentang siapa Saiful Jamil, misalnya, kan? Yang sekarang sedang viral misalnya. Atau di mana lokasi tempat tertentu ya. Kalau kita lihat postingan seseorang di media sosial, kemudian kita bertanya di mana sih mereka jalan-jalan, kemudian kita searching misalnya. Tidak sesederhana itu tentu ya. Jadi kalau kita lihat definisi ya, riset itu agak lebih serius ya dalam konteks riset dalam konteks pendidikan gitu ya. Ya, if you go to dictionary, this is one of definition that you can find. Yeah, that research is a systematic investigation and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. Yeah, this is one of definitions. Jadi riset itu adalah satu pencarian yang sistematis. Ya, jadi dia punya prosedur, ya, punya step by step yang harus dilakukan, ya. Sampai kemudian kita bisa menemukan fakta ya, atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan kita, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan kesimpulan gitu. That is research in general. Nah everyone, sebelum kita bicara tentang research in the context of education atau dalam konteks akademik ya, sesungguhnya kalau kita ingin mencari tahu sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, sesungguhnya ada beberapa cara yang orang mungkin sebelumnya sudah lakukan atau kita juga tanpa sadar sudah melakukan ini ya. Ya, kalau kita punya atau misalnya kita mendapatkan satu informasi, itu bisa misalnya sebelumnya kita bisa lakukan ya, misalnya dengan our own based on our personal experience ya, kita bisa ya kan mendapatkan informasi tertentu berdasarkan informasi yang kita dapatkan pribadi ya, atau pengalaman pribadi ya. So we get something from our personal experience ya. Bisa saja kan misalnya kita tanpa sadar menemukan bahwa ternyata misalnya untuk menghadapi situasi pandemi misalnya, kita bisa minum tanaman tertentu misalnya. Kemudian kenapa? Karena berdasarkan pengalaman kita untuk bisa menghadapi COVID misalnya, minum tanaman, kan sekarang ada orang-orang yang menyebutkan bahwa satu tanaman tertentu bisa meningkatkan imun gitu. Kenapa? Karena mereka sudah mencoba ya melakukan itu. Ya, itu bisa ya menjadi basis untuk mendapatkan satu apa yang kita sebut dengan ways of knowing ya. Tapi masalahnya dengan personal experience ini belum teruji ya. Maka tidak bisa personal experience itu menjadi basis untuk yang kita sebut dengan knowledge. Kita bisa betul kita tahu sesuatu tentang itu, tapi what we know cannot be automatically considered as knowledge gitu. Jadi ada kelemahan dengan personal experience ini karena itu masih belum ya berbasis prosedur apa yang disebut dengan prosedur ilmiah gitu. Nah, kadang orang juga mengetahui sesuatu itu dari tradisi ya kan. Ya, adat istiadat gitu ya. Ya, kita tahu misalnya bahwa di Indonesia bahwa laki-laki misalnya memiliki tampilan seperti ini gitu ya, atau misalnya laki-laki pakai celana panjang, kemudian perempuan dulu pakai rok misalnya kan.
Nah, itu kan dari tradisi, ya, dari sesuatu yang kita lihat turun temurun ya dari orang tua kita dahulu gitu, ya. Tapi ingat bahwa tradisi tidaklah cukup kuat untuk menjadi basis of knowledge. Kenapa? What we call tradition can be different from one place to another place. Ya, sebuah adat, ya tradisi bisa berbeda antar satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi betul tradisi adalah salah satu cara kita untuk mengetahui sesuatu. Ya, atau kita juga tahu sesuatu berbasis ya pendapat expert ya atau pihak-pihak yang kita anggap punya otoritas, ya kan? Misalnya sekarang, dari mana kita tahu bahwa COVID itu misalnya tertransmisi ya, atau berpindah dari satu orang ke orang lain melalui airborne misalnya, ya kan? Nah itu kan ketika para ahli bicara, ya ada expert yang bicara itu, ya kan? Ya expert agak lebih kuat dibanding dengan personal experience atau tradition gitu yang hanya berbasis adat istiadat atau kebiasaan, karena expert tentu dia punya knowledge. Tapi even based on only expert is not sufficient ya in terms of constructing knowledge ya. Jadi kalau hanya berbasis expert saja itu juga belum cukup kuat. Kenapa? Karena ya expert itu pun di antara mereka juga ada perbedaan pendapat ya. Yeah, you can clearly see how the different views in terms of COVID at the moment ya. Ada ahli yang mengatakan bahwa kita perlu vaksin banyak ya, but at the same time there are also several experts saying no, we don't really need vaccine gitu ya. Ya dan seterusnya gitu. Ya. So you see it's quite strong but not enough only on the basis of expert if we want to construct knowledge. Okay? Atau bisa juga berbasis proses yang disebut logik ya, proses logika. Kita menemukan kesimpulan atau mengetahui sesuatu berbasis pengamatan, pengalaman yang kita lihat sehari-hari gitu ya, baik secara induktif maupun secara deduktif. Nanti akan saya terangkan apa tuh induktif dan deduktif itu. Ya, itu bisa menjadi basis pengetahuan kita juga. Atau ada yang secara spiritual misalnya dari revelation ya atau wahyu ya kan. Nah, ini mungkin hal yang agak berbeda wilayahnya gitu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu ada misalnya kan, itu kan berbasis wahyu. Ya, tapi ini sekali this is a different field, but we can put it there that we know something because of revelation. Ya. Ya, revelation ya, itu in the context of religion. Ya, this is clearly seen in the context of religion. Ya, walaupun kita sendiri secara pribadi nggak mungkin lagi mendapat wahyu gitu ya kan, karena wahyu is already finished ya. Tapi Rasul, Nabi mendapatkan pengetahuan sesuatu kan berdasarkan wahyu. Nah, yang saya highlight di sini sesungguhnya dalam konteks research yang kita bahas sekarang, we know something, or ways of knowing that yang kita inginkan adalah based on scientific method, berbasis metode ilmiah. Now, when we are talking about educational research, we are trying to solve a problem, we are trying to answer a question, we should base our answers on scientific method. So it's not only based on our personal experience, it's not only based on tradition, or it's not only based on experts' opinion, ya, apalagi revelation gitu ya, but we need to base our answers, our data on scientific method atau metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah, everyone? Ya, sebagaimana namanya, ya, metode ilmiah adalah sebuah proses untuk mengumpulkan sebuah informasi atau data berbasis prosedur ilmiah ya atau berbasis langkah-langkah ilmiah. Oke. Nah, masalahnya adalah apa saja langkah-langkah ilmiah yang kita perlukan ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Baik, kita lanjutkan slide-nya. Bentar. Saya hapus dulu ya. Oke. Oke.
Oh ya, sebelum itu tadi saya janjikan bahwa saya akan menerangkan tentang inductive reasoning dan deductive reasoning. Nah, intinya deduktif dan induktif itu dua hal atau proses mengambil kesimpulan secara berbeda. Kalau misalnya kita mengambil kesimpulan dengan proses induktif, ya, itu kita mulai dulu dari hal yang sifatnya umum, ya, melihat hal-hal yang umum sampai kepada kita membangun sebuah teori yang spesifik, ya. Jadi kita mulai dengan observasi, ya, melihat apa yang terjadi di lapangan, sampai kemudian kita lihat ada polanya, kita bangun hipotesa, dan sampai nanti akhirnya kita punya kesimpulan atau kita punya teori. So inductive is from general to specific. However, ya, in deductive reasoning itu sebaliknya. You are making your reasoning or your reasoning from specific to general. Jadi you have already theory in your mind. Jadi sudah ada teori yang mendasari di kepala kita. Nah, kita ingin membuktikan teori itu di lapangan, ya. Kita pergi ke lapangan, ya, sebelum ke lapangan kita bangun hipotesa atau dugaan sementara, kemudian kita amati, ya, kita buktikan benar nggak teori itu, sampai kemudian nanti kita bisa punya kesimpulan, kita konfirmasi, ya. Jadi induktif dan deduktif adalah dua hal proses pengambilan kesimpulan atau proses membuat reason di kepala kita, ya, dengan proses yang berbeda. Satu yang dari general to spesifik, satu lagi dari spesifik to general. Nah, everyone, ya. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita udah bahas bahwa kalau kita ingin mencari tahu jawaban dari sebuah pertanyaan dalam konteks ilmiah, maka kita mesti mendasari pendapat kita dengan metode ilmiah, ya kan? Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih metode ilmiah gitu, atau apa sih scientific method? Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa scientific method adalah sebuah proses pengumpulan informasi secara sistematik, ya, melalui, ya, salah satunya melalui observasi atau pengamatan, atau melalui uji coba, experimentation, atau melalui interpretasi atau penafsiran yang sistematis. Jadi dia tidak dilakukan secara random. Kalau tadi misalnya kita membasiskan pengetahuan kita dengan personal experience itu kan random experience. Kita kadang nggak nyangka, atau kadang kita nggak berencana mengalami sesuatu, tapi karena kita tiba-tiba tanpa sadar punya pengalaman, nah kemudian kita mengetahui sesuatu, ya, kemudian kita bilang sama orang, ya, itu bisa menjadi basis tapi tidak cukup kuat karena tidak sistematis. Tapi kalau scientific method dia sistematis. Maka kemudian in the context of education, ya, the use of scientific method is more efficient and more reliable than any other sources of knowledge. Ya, dia lebih efisien dan lebih dipercaya, ya. Makanya kalau nanti kalian menulis tesis, menulis proposal, ya, menulis disertasi dan sejenisnya, ya, you need to make sure that your data is based on scientific method. Yeah, you need to have a systematic collection process. Alright, everyone. Nah, secara umum scientific method itu ada 5 step, ya. There are 5 steps in the scientific method. You start with the recognition of the problem, ya. Tadi saya sudah sampaikan contoh di awal, when you are feeling hungry, ya, rasa lapar, that is your problem. Kemudian when you have a problem, of course you will naturally have question in your mind. Nah, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan adalah how can you get food? Ya, dari mana atau bagaimana kamu bisa mendapatkan makanan? Ya kan? Nah, kemudian you are trying also to have some other questions, ya. How itu bisa lanjut dengan misalnya how much, ya, food that you can buy, atau what kind of food that you can buy, ya kan? Jadi misalnya ada 3 pertanyaan. Nah, setelah itu, ya, you can formulate hypothesis. Hypothesis itu dugaan sementara, ya, if relevant, ya, karena ada nanti beberapa proses penelitian yang tidak memerlukan hipotesis. Hipotesa itu lebih banyak nanti di kuantitatif, ya. Nah,
Kalau misalnya dalam konteks yang sederhana tadi di mana you bisa beli makanan, mungkin hipotesa you, oh mungkin saya bisa beli makanan misalnya di online shopping ya atau online platform, ya kan. Nah kemudian you ambil tadi HP, you mencoba mengumpulkan data, you are doing data collection, ya kan. Nah apa yang you lakukan data collection tadi, you searching. Misalnya you lapar, misalnya mau beli jenis makanan tertentu, misalnya hamburger, searching. Oh muncul beberapa informasi. Ada dari tempat A, B, C dengan harga yang bervariasi, and you are trying to analyze mana ya yang rasanya sesuai dengan budget saya, mana reviewnya yang banyak, semakin banyak bintangnya makin percaya. You are doing data analysis, everyone, and then finally you decide, okay, I'll buy this hamburger in this particular shop. Kemudian you order sampai kemudian makanan yang datang. That is part of scientific method in some ways, ya. Ini dalam batas tertentu, everyone. You see, ya. So scientific method is again something really close to our life, ya. Sadar atau tidak sadar kita telah melakukan itu. Nah dalam konteks research, ya, yang sekarang kita bahas, we are talking about educational research. Yang kita maksud dengan scientific method itu nanti tentu adalah the use of this scientific method to study educational problem. Kalau rasa lapar tadi is not educational problem, that's your personal problem, right? But in the context of education, yeah, of course, your problem should relate to educational problem, and there are a lot of educational problem. We are now, for example, living in the pandemic, and there are many people complain, or there are many people are worrying about the effectiveness of online learning, for example. Nah, masalah ada banyak orang yang mengatakan bahwa belajar online itu tidak efektif. Maka you bertanya bagaimana misalnya akan membuat belajar online efektif karena pandemi belum selesai misalnya. That is one of problems in education. Nah, you can start with the problem and you raise some question in your mind misalnya. Dan you berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Oke? Okay? Alright. Nah, ketika misalnya kita sudah mengaplikasikan scientific method in the context of education, of course later the goal is try to explain, to predict, to control, or to find answers of the problem in educational phenomena. Nah, everyone, lebih spesifik, proses riset itu akan kelihatan dari gambar ini, ya. So tadi kita udah lihat juga di gambar sebelumnya 5 steps of scientific method. Ini adalah bagan yang lebih lengkap dari proses penelitian, ya. Tidak hanya sebenarnya dalam konteks pendidikan, you can also apply these processes in other context of research. Okay. The first step, of course, yeah, you need to start with problem. Yeah, we already discussed this. You start with defining research problem. Jadi kalau misalnya you melakukan penelitian nggak ada problemnya, you mau meneliti apa gitu, ya kan? Tentu harus ada problem, ya. Kalau tadi saya sudah contohkan selama pandemi, kuliah atau pembelajaran tidak efektif, that is one of problems, ya kan? Atau kalau you are now English education students, ya ada banyak masalah dalam pendidikan bahasa Inggris. Misalnya orang sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi kenapa banyak orang yang masih belum bisa ngomong di Indonesia, ya? They don't really have sufficient speaking skills misalnya. And you are thinking why and how can you solve the problem? That is one of the problems, ya kan? Atau ketika speaking pun banyak orang misalnya not feeling confident. They are afraid of making mistakes. Sehingga kemudian they are thinking too much about grammar. Nah, you pikir ngapa ya orang takut ngomong gitu ya? Ya, banyak orang Indonesia tuh ngomong patah-patah dan sebagainya. That is one example of educational problem, specifically in context of English education. Okay. Now, when you have problems, kalau tadi kan kalau you mau beli makanan itu, you nggak perlu review the literature kan, ya, you langsung ambil HP. But in the context of educational research process, when you have problem, you have to review the existing literature. So you need to read first. Baca berbagai literatur yang terkait dengan topik atau problem yang tadi ada di kepala you. Ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya you are wondering about why Indonesian students are not confident in speaking English, maka baca-baca, ya kan? Penelitian sebelumnya kah atau teori-teori tentang speaking.
kemudian penelitian-penelitian orang yang sebelumnya, ya. Ya, you need to know or to understand what people have done in your field, because you are not someone new, ya, in this topic, ya, or you are mostly likely not somebody new. Mungkin sudah ada orang lain dan mungkin sangat banyak orang lain sudah melakukan penelitian. Nah, you baca apa sih yang sudah dilakukan orang, ya, apa yang mereka temukan. Nah, sampai kemudian kalau bisa tuh nanti you are getting information or the information that they haven't fulfilled yet. Sampai dapat informasi bahwa ada hal-hal yang mereka belum teliti. Nah, this is what we call by information gap atau research gap. Ada hal yang belum diteliti. Nah, sehingga kemudian nanti penelitiannya menjadi lebih bermakna, lebih bermanfaat, atau lebih signifikan gitu. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, ya, setelah you membaca review literatur yang cukup, gitu ya, you go to the next step, ya, formulating the hypothesis atau dugaan sementara. Misalnya, kalau you misalnya bertanya dari mengapa orang misalnya nggak pede ngomong bahasa Inggris, mungkin dugaan sementara you karena mungkin mereka takut salah atau mereka takut salah grammar dan sebagainya, bisa aja gitu ya. Nah, nanti you buktikan, ya kan, apakah betul mereka seperti itu, ya. Atau misalnya kalau you are wondering misalnya dengan satu teknik tertentu, misalnya untuk meningkatkan confidence seseorang, you dapat teknik tertentu, misalnya you menggunakan cooperative learning, karena cooperative learning itu nanti ada interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kalau yang baca literatur, oh iya literatur juga ngomong gitu ya. Nah, kalau ini dibikin ya bahwa cooperative learning bisa meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam speaking. That is hypothesis. Nah, setelah itu you need to design your research, ya. You di desain ini nanti you need to make sure siapa yang akan diteliti, siapa populasinya, siapa sampelnya gitu ya. Kemudian what is the design? Apakah akan melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Now you don't need to worry about what is quantitative and qualitative. Please look at other videos in my YouTube. There will be also explanation about quantitative and qualitative research design. Ya kan? Nah, intinya tidak sesederhana you tadi saat lapar kemudian mencari makanan, ya, ngambil HP, tidak sesederhana itu. Dalam penelitian tentu lebih kompleks. Nah, itu disebut dengan process of research design, ya kan? Sampai you tahu nanti data analisisnya kayak mana. When the design is clear, you go to the field. You need to collect data. Nah, you kemudian mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Nah, you have pertanyaan, you have question here, right? And then you try to answer the question by collecting data, of course. Nah, data itu bisa nanti misalnya dengan wawancara kalau you melakukan penelitian kualitatif, atau bisa melakukan eksperimen di lapangan gitu ya, atau bisa dengan melakukan survei gitu ya, atau melakukan observasi dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya gitu. Nah, when all data collected, ya, when the data finish, you go to the next step is analyzing data. You analisa data tadi itu. Kalau you have hypothesis atau dugaan sementara di sini, you need to see whether your hypothesis is correct or not. Ya, apakah hipotesa you diterima atau tidak? Ya kan? Kalau bisa diterima, you laporkan. Nah, kalau enggak, ya juga you laporkan. Nah, hipotesis tidak harus diterima. Ya, bisa aja sebuah nama hipotesa itu berbeda hasilnya dengan yang kita pikirkan sebelumnya gitu. No problem. Nah, data analisis. Nah, setelah analisis tentu diinterpretasi, ya kan, ditafsir dan kemudian dilaporkan. Oke. Nah, inilah nanti ketika you bikin tesis, ya, prosesnya akan di sini. Nah, laporan itu nanti bikin tertulis tentu ya. Kemudian di kampus ya biasanya juga ada oral report atau oral defense ya. You diuji di depan penguji, kemudian akan ditanya ya tentang data you sampai when you can prove or when you can defend your data, you will finally be declared passing ya the research subject. Jadi ujungnya nanti adalah ya kalau when you are doing now your bachelor degree in education, insya Allah setelah semua proses selesai, you lulus ya kan menjadi seorang sarjana. Nah, mudah-mudahan ya. Nah, ini kira-kira everyone proses penelitian itu, dan nanti tentu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya atau video yang lain kita akan bicara lebih spesifik tentang bagaimana merumuskan masalah, bagaimana membuat literatur review, ya kan, bagaimana membuat hipotesa, bagaimana membuat research design, mengkolek data,
menganalisa data sampai membuat laporan. Oke. Baik. Well, I think that's all for our first presentation. Nah, sebagai aktivitas lanjutan, ya, silahkan please go to your book, everyone, in the first chapter of the book that we have, and then please do the following activities as the follow-up of our presentation today. Yeah, please find out how many classification of research by purpose and what are they, and how many classification of research by method and what are they, and describe each classification in details. Ya, nanti kita diskusikan di dalam kelas. Okay, everyone, thank you for your attention. Hope you can understand our lesson today, and then also hope your research process can run well. Okay, good luck for your research proposal. Thank you. See you again. Don't forget to like and subscribe this channel if you think this channel is necessary and important for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.